Nah, lanjut lagi nih, Mbah. Membahas si kecil yang imut sekali, yang tenar di dalam dunia gaib gitu, yaitu tuyul. Nah, kalau tuyul itu apakah juga Kakek pesugihan? nenek saya dulu di sekitaran di sini yang memiliki uang-uang seperti itu rata-rata pribadinya sudah memiliki pribadi yang baik. Hidupnya pun sederhana. Jadi tidak mentang-mentang punya uang balik itu lantas dia membelanjakan semaunya. Gitu. Ngomong-ngomong soal pesugihan, saya ini mau menanyakan langsung kepada mbahnya ini seputar pesugihan. Nah, kira-kira apa nih perbedaan antara pesugihan dengan ngalap berkah untuk kekayaan ataupun kelancaran rezeki? Itu bedanya apa sih, Mbah? Kalau pesugihan itu bisa dikatakan membawa tumbal atau dapat menimbulkan korban. Karena yang dipinta itu adalah selain dari Tuhan semesta alam. Tapi kalau yang namanya orang ngalap berkah, ada juga orang yang menyebutnya dengan pesugihan putih. Nah, pesugihan tanpa tumbal, tanpa korban. Berkah itu biasanya dilakukan dengan cara silaturahmi, menyambangi entah ke makam-makam keramat atau di sendang keramat. Pokoknya di tempat-tempat yang sakral seperti itu, sambung rasa, kemudian meminta terhadap penunggu yang dipercayai memiliki energi yang sangat besar untuk mendoakan terhadap Tuhan semesta alam. Itu sebetulnya hanya memperlembut bahasa saja. Perkara nanti si penunggu ataupun yang diparanin itu nanti akan membantu dengan caranya atau mendoakan terhadap Tuhan semesta alam, percaya bahwa si penunggu itu banyak dikabulkan doanya oleh Tuhan semesta alam. Salah satu contoh adalah di makam-makam orang-orang yang bersih seperti itu ya. Mungkin katakanlah makam wali seperti itu ya. Itu banyak sekali orang yang ngalap berkah gitu. Kalau dipikirkan itu rezeki itu kan ya kekayaan juga, ya kan? Pesugihan itu ada jenisnya, itu ada banyak. Ada yang bisa dikatakan memang mutlak pesugihan, ada yang dikatakan pesugihan putih ataupun pesugihan ngalap berkah itu tadi. Gitu. Nah, Mbah, kalau pesugihan ini kan ibaratnya instan gitu ya, paling jangka waktunya kan pendek, bisa langsung kaya raya gitu, tapi habisnya juga cepet katanya gitu. Saya juga nggak tahu ya, Mbah. Nah, kalau ngalap berkah ini untuk hasilnya ataupun dampaknya itu apakah secepat itu juga atau enggak? Itu bergantung juga. Karena Tuhan itu maha adil. Jadi pada suatu ketika dulu saya pernah tidak bertujuan untuk ngalap berkah ya. Hanya saja saya mendoakan dan saya tidak memiliki niat apapun di rumah. Terus kemudian di situ, di makam itu juga, saya mengucapkan sesuatu. Tapi keesokan harinya langsung terkabul. Saya langsung dapat rezeki yang banyak sekali. Nah, ini kan sama halnya kalau orang ngalap berkah itu ya, bisa dikabulkannya itu juga bisa instan, bisa juga nanti secara bertahap. Hanya saja memang kalau orang yang mencari pesugihan, dia katakanlah membawa tumbal ataupun dapat menimbulkan korban, itu mungkin lebih gimana ya, lebih cepat gitu ya. Kalau secara umumnya orang ngalap berkah itu ya kita harus ada pekerjaan dulu atau mungkin ada bisnis dulu kayak gitu ya. Bukan semacam kayak mendapat rezeki itu kayak tiba-tiba uang wah langsung muncul satu kardus emas, langsung muncul 1 kilo. Nah, nanti kalau ketiban jempol kakinya kan ya sakit gitu. Nah, kalau misalkan uang balik atau uang kembali itu apakah juga termasuk pesugihan, Mbah? Itu bisa juga dimanfaatkan sebagai pesugihan ya. Ini yang betul-betul uang balik ya. Jadi pesugihan uang balik. Jadi ketika maksudnya ketika kita itu membelanjakan uang, umpamanya gampangnya uang 100.000 ya, saya belikan, maka si pedagang akan membelikan kembalian, tapi uang itu nanti akan balik lagi ke saya. Jadi saya udah dapat kembalian di mana saya membeli barang tadi, uang yang 100.000 tadi balik lagi. Nah, tapi di sini saya tidak menganjurkan, karena juga
harus tahu yang sekarang ini ada yang model dibelanjakan 3 kali, sebelum 3 kali uang itu balik, setelah 3 kali uang itu tidak balik lagi. Jadi terbatas gitu ya, cuma 3 kali doang. Ada yang seperti itu. Ada juga bahkan yang bisa menggandakan uang di tangannya. Itu hanya trik ataupun sulap untuk selaku hiburan gitu ya. Ya, ini hati-hati karena di zaman seperti gitu ya. di zaman seperti sekarang ini banyak orang memanfaatkan sedikit kepandaian, terkadang dengan trik-trik murahan itu mereka untuk mencari, untuk mengakali rezeki gitu. Nah, kalau uang balik tersebut apakah ada tumbalnya itu, Mbah? Uang balik ini bisa biasanya ditempuh dengan 2. Yang satu memang si pelaku ingin mencari uang balik dengan cara melakukan adanya sebuah ritual. Nah, ada juga saking baiknya orang, saking sabarnya orang, ditolong oleh makhluk, diberikan sejumlah uang dan uang itu bisa kembali. Tapi yang alami itu biasanya orangnya tidak sembarangan membelanjakan. Kakek nenek saya dulu di sekitaran di sini yang memiliki uang-uang seperti itu rata-rata pribadinya sudah memiliki pribadi yang baik. Hidupnya pun sederhana. Jadi tidak mentang-mentang punya uang balik itu lantas dia membelanjakan semaunya gitu. Hanya saja mungkin pernah pada fase tertentu ditolongin oleh makhluk itu. Nah, jadi uangnya itu kok balik lagi, saya belanjakan kok balik lagi, seolah umpamanya begini. Ini ada seorang pengemis datang, padahal saya hanya punya uang 5.000 rupiah. Saya belum sarapan. Pengemis datang, kalau saya kasih ke pengemis nanti saya tidak sarapan. Ya, betul. Karena saking relanya, kasihan dengan pengemis, mungkin pengemis itu dengan fisik yang sudah tua renta, akhirnya dia berikan dengan kemuliaan hatinya, padahal itu adalah sosok makhluk yang sedang menguji, gitu ya? menguji kepribadiannya. Karena ketulusannya akhirnya diberilah uang itu bisa kembali. Nah, hanya saja ini yang proses alami yang saya ceritakan. Dengan cara yang ritual seperti itu, saya pikir karena itu menurut saya ada spekulasi ya. Biasanya orang yang mencari uang balik itu bisa dikatakan untuk pesugihan. Habis bagaimana? Biasanya untuk pelunasan hutang, ya kan? Biasanya untuk, pokoknya untuk mencari sebuah solusi-solusi lah, kayak gitu. Maka ya kalau menimbulkan korban, saya tidak berani bilang, tapi kalau dapat mendatangkan kesialan, saya mempercayai itu iya. Kalau dia lakukan, karena kenapa? Dia membelanjakan itu merugikan orang lain. Nah, itu bisa kita kembalikan lagi ke Tuhan semesta alam, bahwa Tuhan itu maha adil segalanya. Jika kita melakukan satu tindakan yang salah, maka kita harus menerima keadilan dari Tuhan. Itu konsekuensinya. Nah, lanjut lagi nih, Mbah. Membahas si kecil yang imut sekali, yang tenar di dalam dunia gaib gitu, yaitu tuyul. Nah, kalau tuyul itu apakah juga pesugihan, Mbah? Pasti ya? Nah, kalau tuyul ini memang ada pakarnya masing-masing. Ada ahlinya dia itu masing-masing. Dan ada yang membisniskan memang tuyul itu ya dengan harga yang sekian, nanti dia akan menghasilkan uang yang sekian gitu. Hanya ini untuk memperluas saja pengetahuan, saya betapa tidak sangat menganjurkan untuk mencari hal-hal semacam ini. Nah, ini sepertinya tahayul, tapi juga banyak ini dicari oleh mereka si pemburu tuyul dan babi ngepet juga yang lain sebagainya ya. Ya, bahkan ada juga ini pesugihan jin iprit. Nah, ini ada loh. Iya, pesugihan jin iprit ini ada juga. Kalau kita membahas tentang seperti itu, yang nyeleneh, yang lantur, karena sugesti manusia, sebuah keyakinan itu akan dapat mewujudkan segala sesuatu. Itu sumber energi gelombang yang difikirkan oleh manusia dan apa yang diharapkan dari debaran hatinya itu mampu ditangkap oleh sosok gaib, sehingga mudah sekali makhluk-makhluk seperti itu menghampiri.
Jadi yang sefrekuensi tentu saja dia akan merasa cocok. Apalagi dikasih empan, ya kan? Iya. Dikasih makan, dikasih yang lain sebagainya. Segala sesuatu itu kalau berupa instan seperti itu, apalagi itu kan beli ya, Betul. membeli alat untuk melakukan satu kejahatan. Nah, maka dia harus mendapatkan konsekuensi lagi dari Tuhan. Nah, dari apa yang ditanam sudah pasti itu akan kembali ke dalam diri. Pasti teman-teman di sana banyak sekali yang penasaran mengenai hal ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Sampai jumpa kembali pada momen berikutnya. Matur suwun.